Selain persoalan sampah mikroplastik ditemukan di sepanjang Kali Surabaya, Warma Dewanti juga melakukan penelitian sampah plastik di 6 TPS di Surabaya selama masa pandemi COVID-19. Penelitian di bulan Juli 2020 pada 100 kg sampah rata-rata ada peningkatan 18-26% sampah plastik dibanding sebelum masa pandemi COVID-19, seperti tas kresek, wrapping pembungkus saat belanja online. Selama masa pandemik ini adalah kenaikan dari sampah plastik terutama yang single use. Jadi seperti plastik kresek itu banyak sekali. Di beberapa tempat seperti di TPS di Penjaringan Sari itu kita bisa lihat bisa persentasenya itu sampai 26%. Padahal biasanya rata-rata kita di sana sekitar 18%-an. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di masa pandemik ini memang jumlah sampah plastik itu semakin meningkat. Bukan hanya sampah plastik yang seperti sampah plastik kresek ya, tetapi juga beberapa seperti wrapping pembungkus biasanya untuk online itu ya, online shopping itu. Nah, itu juga jumlahnya banyak sekarang. Nah, ini yang harus kita waspadai. Selain itu juga ditemukan limbah infeksius seperti masker medis. Per hari bisa 30-60 lembar masker per TPS. Hal ini tentu saja membahayakan pemulung sampah karena rawan tertular COVID-19. Nah, tetapi yang paling utama itu juga sampah yang termasuk di dalam limbah infeksius gitu ya. Karena kita tahu dengan kondisi yang sekarang ini sampah rumah tangga ini menjadi salah satunya adalah yang melakukan karantina mandiri gitu ya. Nah, ini kita lihat sampah infeksiusnya juga di TPS semakin meningkat gitu ya. Dalam satu contoh misalnya sehari itu kalau kampung yang tangguh COVID di mana di situ lumayan banyak yang positif begitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat sampah masker terutama. Masker itu kalau kita lihat sehari itu bisa sekitar 0,2 kilo, ada 0,1 kilo. Nah, kalau kita bandingkan dengan satu masker itu beratnya sekitar 3 gram, maka itu sekitar 30-60 lembar daripada single use disposable masker gitu ya. Nah, ini sangat membahayakan sebetulnya, terutama bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan bapak-bapak pengumpul sampah. Nah, kami sangat mengharapkan karena memang dari berbagai penelitian sudah diketahui bahwa virus itu bisa dihilangkan dengan deterjen. Maka itu kan kita disuruh mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan. Nah, sebaiknya masker yang sekali pakai itu direndam dulu di dalam air sabun. Mungkin sekitar 15 menit begitu, lalu kemudian bisa dimasukkan ke kresek dan terpisah dari sampah rumah tangga kita. Nah, itu kemudian kita double kreseknya atau plastiknya, itu kemudian kita bisa buang ke sampah tong sampah kita gitu ya. Dan pengambilannya kan biasanya oleh Pak tukang sampah itu sekitar 2 hari sekali kan gitu. Sampah medis berupa alat pelindung diri atau APD seperti baju hazmat, sarung tangan, masker, dan face shield bekas di pemakaman protokol COVID-19 juga berserakan di area tempat pemakaman umum Babat Jerawat, Surabaya, sehingga membuat para peziarah khawatir dan merasa tidak nyaman. Bahkan tak hanya di area makam, limbah APD juga banyak tercecer di saluran air hingga di rumput dan batang pohon. Eka Sujiarti, salah satu peziarah, mengaku kurang nyaman dengan kondisi tersebut. Sementara itu, Kepala TPU Babat Jerawat Hartono menegaskan bahwa limbah APD yang berserakan di makam tersebut bukan milik petugas pemakaman, melainkan milik petugas medis yang dibuang sembarangan di area makam. Lebih lanjut, Hartono juga menghimbau kepada para tenaga medis serta masyarakat yang ikut dalam proses pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 agar meningkatkan kesadaran diri untuk tidak membuang limbah APD di sekitar area makam. Karena hal tersebut selain dikhawatirkan dapat menularkan virus corona, juga bisa mengurangi kenyamanan para peziarah lainnya.